Jadi kebetulan kemarin itu saya sempat ngobrol dengan mahasiswa. Terus mereka tahu ada mereka yang anak lain yang menggunakan AI, AI. terus ngambil style-stylenya gitu loh. Terus saya ajak mereka berpikir, ngapain kamu sakit hati soal itu? Kalau nggak ada yang di atas permukaan bumi ini yang buatan manusia itu yang 100% new. Kita hanya mereplikasi. Maksudnya level kita bukan di situ. Kita di atasnya itu. Artinya AI harusnya menjadi tool kita. Selamat datang kembali di Design in Digital Era. Talk show kali ini kita akan membahas hal-hal yang menarik, seru, dan mungkin hal-hal yang bisa kita katakan ini hal yang cukup baru untuk bidang desain. Hari ini kita akan membahas soal digital and immersive design, merging realities for the future. Menarik bahwa teknologi sekarang bukan hanya alat, tetapi juga medium untuk memperkaya pengalaman manusia dan pengguna desain itu sendiri. Dengan konsep digital atau physical and digital dan teknologi imersif seperti augmented reality, virtual reality, desainer kini punya kesempatan untuk menciptakan berbagai macam pengalaman yang mendalam, interaktif, dan bahkan inovatif. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini sehingga desain menjadi satu sosok dan entitas yang lebih berdampak? Bagaimana juga dengan konsep artificial intelligence, data-driven design, supaya kreativitas para desainer ini bisa lebih dieksplorasi. Sesi ini kita akan mencoba ngobrol dan berbicara tentang eksplorasi dalam konteks memberdayakan teknologi dan membawa desain ke level berikutnya. Bersama saya hari ini sudah ada dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Erandaru, Sarjana Teknik, Master of Science, PhD. Selamat datang Pak Erandaru. Juga untuk Bapak Aristarkus Pranayama Kunchara, Master of Art, PhD. Selamat datang Pak Aris. Nah, baik Pak Aristarkus maupun Pak Erandaru yang bersama dengan kita adalah dosen di Universitas Kristen Petra di program studi desain komunikasi visual dan International Program in Digital Media. Jadi mungkin kesempatan awal nih, Bapak-Bapak mungkin bisa cerita sedikit begitu ya, memperkenalkan diri supaya nanti diskusi kita jadi lebih enak begitu ya. Pak Erandaru silahkan. Oke, ya terima kasih Pak Daniel. Jadi mungkin sedikit tentang saya yang seperti Pak Daniel sudah sebutkan tadi, dosen di DKV dan IPDM. Kalau latar saya sebetulnya dari desain produk. Jadi saat belajar S1-nya dulu desain produk. Di desain produk itu saya pertama kali berkenalan dengan 3D modeling karena biasanya kita disuruh bikin prototype. Kalau desain produk kita harus bikin objeknya 3D. dulu begitu ya. Melalui 3D modeling atau pemodelan secara virtual di komputer itu memungkinkan membebaskan kita untuk berkreasi, bikin anything yang ada di kepala kita terlihat seperti sesungguhnya ya 3D gitu. Nah itu sejak itu saya interest mendalami lebih lanjut 3D modeling, animation, dan sekarang dengan adanya teknologi baru seperti virtual reality itu memberi kesempatan untuk lebih banyak bermain-main di situ. Jadi yang disertasi yang saya ambil juga terkait dengan virtual reality, relasinya dengan penggunaan teknologi tersebut untuk konservasi budaya tradisi. Yang fokusnya lebih ke ini sih, heritage sites. Oke, kurang lebih itu Pak. Oke, terima kasih Pak Erandaru. Pak Aristarkus mungkin silakan. Terima kasih Pak Daniel. Ya kalau saya sama seperti yang disampaikan tadi, saya juga dosen di DKV dan di IPDM. Saya latar belakang saya dari seni rupa, kemudian bergelut di desain dan juga digital media. Jadi saya juga tertarik dengan perkembangan teknologi. Jadi saya ingin selalu up to date dengan teknologi, bagaimana teknologi bisa diaplikasikan dalam proses kreatif gitu ya.
Itu yang selama ini saya geluti. Oke, terima kasih Pak Erandaru dan Pak Aristarkus. Mungkin kita akan mulai obrolan dengan hal yang sederhana begini. Desainer begitu ya, khususnya di dua topik yang tadi Bapak-bapak sebutkan begitu ya. Misalkan soal 3D modeling gitu ya, bahkan mungkin ngomongin augmented reality begitu ya. Seolah kesannya desainer ini harus paham banget sama yang namanya software. Menurut Bapak-bapak gimana? Apakah saya sebagai desainer itu harus expert dalam software begitu ya? Kalau misalkan mungkin dalam kasusnya Pak Erandaru bicara tadi soal produk dan 3D modeling harus menguasai softwarenya sedemikian rupa karena mau memvisualisasikan gitu ya satu produk atau apa, atau seberapa jauh memanfaatkan software ini? Karena kita di era digital begitu ya, segala satunya mungkin berkaitan dengan teknologi komputasi, data driven begitu. Seberapa jauh seorang desainer dan software ini hubungannya? Pak, siapa dulu? Pak Erandaru dulu mungkin. Oke. Kalau dari saya pribadi, paham mungkin kata yang lebih tepat ya. Jadi artinya kalau kita ngomong desain itu dari saya, apa yang selama ini saya lakukan, orientasinya lebih ke problem solving. Dan dalam problem solving itu kan kita menawarkan beberapa pendekatan yang biasanya perlu kita simulasikan, perlu kita uji cobakan beberapa kemungkinan pendekatan. Dan komputer itu sangat membantu untuk mewujudkan, karena kita banyak mainnya dengan visual, baik itu 2D atau 3D. Komputer, especially komputer grafik, itu sangat membantu untuk mewujudkan itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, paham itu artinya bahwa kita memahami software itu sebagai tools. Kita paham fungsinya, dan kita juga harus tahu needs kita kan, perlunya untuk apa. Dan saat kita paham software yang sesuai, kita bisa pilih tools yang kita perlukan. Mengenai expertnya, saya pikir dengan perkembangan teknologi sekarang sangat terbantukan dengan banyaknya tutorial, apalagi dengan adanya generative AI kayak ChatGPT yang bisa membantu kita memberikan arahan bagaimana kita menggunakan tool itu. Kalau dari pengalaman saya yang dulu tidak pernah dapat pembelajaran secara formal software-software seperti itu, kemampuan untuk memahami dalam pengertian kebutuhan dan bagaimana software tersebut dapat menutupi kebutuhan tersebut, itu yang lebih penting. Dan mengenai teknisnya, kita sebetulnya bisa belajar sendiri. Ya, jadi banyak tool di sana. Aris mungkin, silahkan. Ya, saya sangat setuju dengan Pak Erandaru. Jadi kita lihat bahwa software itu sebetulnya perkembangannya kan cepat dan berubah terus. Jadi kita tidak bisa melihat hanya untuk mempelajari software, tapi kita melihat permasalahannya itu apa, lalu kita cari solusinya dengan mengetahui, memahami software apa yang diperlukan dan fitur apa dari software tersebut yang kita butuhkan gitu ya. Jadi untuk lebih ke solusi dari satu permasalahannya saja. Jadi kita tidak semata hanya mempelajari keseluruhan fitur dari satu software, tapi seperlunya gitu ya. Seperlunya kita paham software ini membantu dalam hal apa, dipadukan dengan software apa yang untuk mencapai satu solusi untuk permasalahan. Berarti software untuk membantu memproyeksikan gitu ya. Iya. Akankah solusi ini satu hal yang bisa dilakukan begitu ya. Betul. Nah, menariknya karena saya mengawali dengan pertanyaan tadi karena melihat riset Pak Erandaru maupun Pak Aristarkus ini khususnya ngobrolin hal yang berbau teknologi begitu ya, tetapi di dalamnya mengandung topik soal cultural heritage. Gitu ya. Umumnya, gitu ya, pandang umum memisahkan kedua ini, gitu ya. Yang kultural, namanya kultural, ya biarkan tetap kultural, begitu ya. Tetapi suka nggak suka kita ada di satu era di mana perkembangan teknologi nggak akan bisa di stop, nggak bisa dihentikan, begitu ya. Tadi kita sudah menyinggung sedikit soal AI, mungkin nanti kita kembali ke situ, begitu ya. Nah, dalam konteks riset Bapak-bapak, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana manfaatkan teknologi tadi, gitu ya, atau bahkan mungkin mengoptimalkan penggunaan software tadi dalam mencoba menyelesaikan atau mungkin dalam konteks problem solving di bidang desain tadi.
Mungkin dari siapa Pak Erandaru? Pak Aris. Pak Aris Tarsus. Oke Pak, silakan Pak. Mungkin ambil cerita sedikit Bu ya, risetnya gimana gitu ya. Apa yang bisa dilakukan di sana? Saya cerita tentang riset saya dulu. Jadi dari riset saya itu saya tertarik tentang pengalaman digital gitu ya. Jadi pengalaman khususnya di lingkup cultural heritage, bagaimana kita bisa punya pengalaman yang elemen fisik dengan elemen digital gitu ya. Saya menelitinya tentang rasio sih. Jadi dominantly physical experience versus dominantly digital experience, dan tengah-tengahnya atau integrated balance gitu ya antara physical dan itu mana yang lebih engaging, mana yang lebih membawa pengalaman yang lebih optimal gitu ya, baik untuk usernya. Nah ini yang akhirnya untuk saya ingin merekomendasikan supaya untuk bisa mengangkat dari riset ini untuk bisa mengangkat aset-aset budaya, cultural heritage. Ya, kalau saya sama Pak Erandaru kerja di lab di Korea gitu kan, kita banyak mengangkat kultur budaya, aset-aset budaya dari Korea. Tapi kami juga mikir ini Indonesia sangat kaya sekali dengan budaya, aset-aset budaya yang perlu dilestarikan, karena kita tahu kalau lewat waktu kan semua itu kan akan bisa termakan waktu. Iya, termakan. Entah dari yang non tangible seperti cerita-cerita budaya ataupun yang dari yang physical ya. Jadi bagaimana kita bisa preserve itu dalam bentuk digital. Itu yang saya kira akan sustainable dan juga akan membantu untuk mengeducate generasi yang mendatang. Jadi ya itu yang jadi poin fokus kami. Berarti teknologi bisa membantu supaya pengalaman budaya ini nggak hilang, begitu ya? Untuk membantu supaya dia tetap terkonservasi dengan baik. Karena ya betul sih, seiring zaman bisa berubah begitu ya. Oke, kalau dari Pak Erandaru, Pak? Ya, nyambung tadi sih, kalau saya lebih ke how-nya itu. Jadi saat kita tahu bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk konservasi, fokusnya itu kan yang sejauh pengetahuan saya, karena saya juga suka main-main dengan yang digital itu, orang-orang itu larinya lebih ke fokusnya ke physical. Nah, padahal di dalam heritage itu tidak hanya yang physical, tapi juga ada yang intangible, yaitu faktor budaya, dan keduanya itu saling dinamik ya, berhubungan dan dinamis. Nah, masalahnya bagaimana kita meng-conserve yang intangible tadi. Itu yang ketertarikan saya di VR. Jadi ya akhirnya gali-gali teori-teori yang larinya ke filosofi itu, tapi ya ketemunya ternyata yang saya dapatkan bahwa antara realitas dan virtualitas itu bukan sesuatu yang saling menggantikan. Actually itu kayak continuum dan saling melengkapi. Jadi pengalaman virtual seharusnya melengkapi pengalaman fisikal, bukan untuk menggantikan. Jadi kalau kita ngomong conserve, kita ambil elemen yang ada di fisikal yang mempertahankan sisi dinamik, dan biarkan itu orang experience yang di virtual. Apapun yang mereka alami itu pengalaman baru yang akan memperkaya experience secara keseluruhan. Jadi ya simpulannya memang yang fisikal agak sulit juga untuk kita pertahankan kalau kita ngomong mau kita awetin gitu ya, karena namanya budaya itu kan selalu berubah itu. Jadi virtual itu bagian dari budaya itu sendiri, dan itu mentransformasi, itu yang akan memperkaya ke depan. Jadi begitu sih kalau yang temuan saya. Berarti kalau dalam proses riset dan proses berpikirnya tidak serta-merta langsung melihat, udah yuk ini digitalkan aja begitu ya. Iya. Ada proses bahwa ini melibatkan masyarakat begitu ya. Betul. Melibatkan hasil-hasil budaya, sehingga ketika mau
dibuat proses digitalnya pun itu tidak serta-merta hanya karena kayaknya teknologinya bisa, yuk kita lakukan begitu ya. Iya, jadi Ada nggak proses serta-merta. riset begitu ya. Iya, serta-merta kita tidak cukup hanya melihat dari sisi fisikal, tapi kita juga harus kenapa fisikal itu bisa muncul seperti itu. Dan kalaupun kita mau replikasi, jadi experience itu atau prosesnya itu juga harus kita pertahankan. Dan kita nggak bisa mengharapkan bahwa experience yang dialami di fisikal itu sama persis dengan virtual. Oke. Karena seharusnya saling melengkapi. Baik. Oke, kalau menurut Pak Aristarkus sendiri, misalkan dalam proses, seberapa penting proses riset ini, begitu ya. Kemudian seberapa penting nantinya riset ini bisa, masyarakat bisa juga paham bahwa ini hasil dari riset loh, bukan cuman pengen divisualisasikan lewat teknologi ya. Misalkan tadi kita ngomongin, udahlah kita buat augmented reality aja nih menarik gitu ya. Atau langsung aja kita buat virtual reality-nya, apalagi sekarang teknologinya sudah tersedia mudah begitu ya. Nah, seberapa penting prosesnya ini? Iya, jadi untuk hasil risetnya ini merekomendasi supaya desain itu atau hasil produk atau hasil dari desain itu tidak serta-merta ini saja ya, visual saja, tapi experience dari karya atau mungkin dari 3D dari cultural heritage tadi itu bisa engage juga dengan generasi sekarang gitu. Bagaimana untuk membawa itu, menyajikan itu, membungkus itu untuk menjadi interaktif dengan generasi Penggunanya. sekarang terutama gitu ya. Itu akan lebih menghidupkan sejarah, menghidupkan budaya. Tapi supaya tidak menggantikan. Tidak menggantikan. Tetap kita harus menjaga respect dengan budaya itu sendiri kan ya. Aslinya seperti apa, kita harus paham tentang cerita atau sejarahnya seperti bagaimana, tapi dibawa untuk supaya bisa engage dengan generasi sekarang yang banyak berkecimpung dengan digital gitu. Tapi juga tidak lupa dengan fisiknya gitu ya. Berarti poin pentingnya ini tidak untuk menggantikan, ya, tapi menyajikan supaya ini relevan dengan generasi saat ini, gitu ya. Kemudian tidak serta-merta bahwa karena teknologinya baru terus ya, kayaknya seru dibuat seperti ini. Gitu. Ada proses riset dan metode supaya bukan berarti masyarakat bergantung pada hasil teknologinya ini, tapi juga memahami bahwa ini bagian dari satu usaha konservasi, gitu ya. Sehingga desain ini bentuk contoh di mana desain ini bisa menghadirkan problem solving. Gitu ya. Nah, kok menurut Bapak-Bapak, apakah ini dengan perkembangan teknologi seperti ini, begitu ya, perkembangan konteks desain seperti ini, apakah hanya selesai di ngomongin cultural heritage, ada tema-tema apa yang mungkin bisa dijadikan bahan dalam kaitannya dengan masyarakat, gitu ya, dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat dan teknologi saat ini, gitu. Mungkin ada contoh-contoh topik lain yang bisa disajikan kepada masyarakat, entah dalam ranah untuk mengedukasi gitu ya, ranah untuk mengingatkan tentang satu hal atau satu momen. Mungkin selain cultural heritage, ada tema atau topik apa yang mungkin Bapak-Bapak bisa munculkan? Kalau untuk teknologi digital cukup banyak aplikasinya ya, bisa untuk di fashion itu kan sudah ada yang untuk virtual try-on gitu ya, untuk baju dan modelnya langsung begitu ya. Itu dalam hal marketing untuk memfitur packaging yang bisa hidup atau seperti itu, atau di bidang training ya, kita mentrain atau mahasiswa Training manajemen seperti itu gitu. seperti itu juga bisa ya, mensimulasikan hal-hal tertentu untuk kepentingan training dan juga pendidikan juga terutama. Silakan Pak, kalau mau menambahin Pak Randaru. Ya, menurut saya juga cara berpikir ya. Misalnya kalau kita lihat cuma mengandalkan dari physicality aja, harus teknologi untuk mereplicate itu, tapi kita nggak memahami bahwa itu sebagai tools
terus kita mengabaikan proses terwujudnya itu yang juga yang seringkali perlu menjadi perhatian. Misalnya dengan adanya generative AI sekarang yang dengan mudah memberi kita jawaban, tapi yang saya perhatikan banyak juga kita harus perlu tahu yang mau kita tanyakan itu apa, dan faktor kritikal kenapa keluarnya seperti itu juga penting, karena seringkali kita take for granted apa yang diberikan, ya udah itu yang kita ambil, padahal di balik itu ada suatu reasoning, ada suatu proses, dan ini saya pikir yang penting untuk dipahami untuk generasi sekarang juga. Tools jangan take for granted, itu hanya tool gitu ya. Dia hanya tools, tidak menggantikan. Bukan. Okay. Ya, Bapak-bapak mungkin satu hal terakhir gitu, apalagi misalkan kita menyinggung AI gitu ya. Bagaimana bersikap baik dalam proses riset gitu ya, apalagi karena kita bahas topik soal merging realities nih, dan AI sudah masuk dimanapun, bahkan sekarang kita buka WhatsApp aja sudah ada AI-nya gitu ya. Nggak harus lewat proses buka PC atau laptop gitu ya. Jadi kayak sudah otomatis begitu kan. Nah, dalam konsep tema hari ini ngomongin soal merging realities dari Pak Erandaru dan Pak Aristarkus, mungkin sebagai penutup bagaimana bersikap lagi dalam konsep proses riset, dalam konsep proses desain sebagai problem solver begitu ya, bagaimana menyikapi keberadaan AI? Ya, pertanyaan yang menarik itu. Jadi kebetulan kemarin itu saya sempat ngobrol dengan mahasiswa. Mereka mengeluhkan bagaimana mereka protes itu, katanya anak-anak ini kebetulan jago ilustrator kan. Terus mereka tahu ada mereka yang anak lain yang menggunakan AI, terus ngambil style-stylenya gitu loh. Terus saya ajak mereka berpikir, ngapain kamu sakit hati soal itu? Kalau kita mau jujur, di karya-karya kalian itu loh, itu stylenya itu kalian bikin sendiri atau Meniru juga, gitu kan? Terus mereka juga terdiam gitu, tak aja itu sebetulnya nggak ada yang di atas permukaan bumi ini yang buatan manusia itu yang 100% new. Kita hanya mereplikasi. Maksudnya level kita bukan di situ, gitu. Kita di atasnya itu. Artinya AI harusnya menjadi tool kita. Jadi kita harus bisa instruksikan. Manfaatnya apa? Itu mempercepat kerja kita, sama seperti saat kita dulu pakai pen and paper, itu kan kalau harus ngapus kan nggak bisa. Tapi sekarang dengan adanya Wacom, tablet dan lain sebagainya, itu dengan memudahkan, lebih efisien dan lebih efektif. AI seperti itu juga. Kamu punya karakter, tapi kamu klien minta posenya seperti apa, kamu bisa minta dia untuk generate sekian pose. Tapi kamu yang tahu, kamu yang harus instruct, kamu harus prompt pose yang seperti apa, dan kamu yang select gitu. Jadi anggap aja dia asisten kamu gitu, dan lebih produktif. So, ya itu tadi. Jangan posisikan dirimu sama dengan AI. Okay. You're better than that gitu. Oke, Pak Aristarkus. Dan AI itu memberdayakan semua, tidak hanya orang awam bisa jadi pintar, tapi orang expert pun juga diberdayakan gitu. Jadi sama-sama semua sebetulnya bisa upgrade, level up semua gitu. Jadi perlu diingat tools itu tetap sebagai tools kita untuk membantu kita bisa lebih produktif, lebih ada asisten untuk berdiskusi atau brainstorming seperti itu. Jadi tetap pertimbangkan penggunaan AI itu, tapi juga secara etika perlu ada kalau dalam hal research itu ya, tetap ada penggunaan AI bisa, hanya kita perlu declare gitu ya, Transparency. declare bahwa kita menggunakan AI untuk keperluan ini dan ini, tapi seluruh dari hasil riset dan penulisan itu tanggung jawab adalah penulis. Kita tidak bisa hanya terima dari AI, kita pasrahkan tanggung jawab ke AI, tapi seluruh tanggung jawab harus kita pegang gitu. Yang kita sebut menggantikan kalau begitu ya. Pak, itu jadi menggantikan, bukan ada unsur manusianya di sana. Oke, Pak Erandaru, Pak Aristarkus, terima kasih buat waktunya. Jadi demikian diskusi hari ini. Kita ketika bicara soal merging realities for the future, tantangannya banyak, bahwa desainer akan bertemu dengan teknologi, bahkan dalam konteks tertentu seperti AI seringkali diberikan
pendapat bahwa AI akan menggantikan. Tapi dalam posisi tertentu perlu diingat bahwa merging realities ini bukan berarti saling meniadakan, tetapi bagaimana desain dan manusia itu tetap bisa bekerja sama, bahkan mungkin meningkatkan produktivitas. Terima kasih sudah hadir bersama kami di episode kali ini. Sampai jumpa. Thank you.